Halo semuanya, balik lagi dalam video pembelajaran kita hari ini. Kita akan membahas soal tentang mencari usaha oleh suatu gaya dan hubungannya terhadap kecepatannya. Nah, dalam soal ini saya masih mau ngingetin lagi kalau rumus usaha itu ada 3 bentuk. Yang pertama adalah W sama dengan F kali S kali cos theta. Kemudian yang kedua adalah W itu sama dengan delta EP. Dan yang ketiga adalah W itu sama dengan delta EK. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Untuk rumus yang pertama, ini adalah usaha yang dihasilkan oleh suatu gaya. Jadi kalau yang ditanyakan usaha oleh gaya tertentu, pakailah rumus pertama. Karena di sini ada gayanya kan ya, ada F. Nah, untuk rumus yang kedua, ini berarti berkaitan dengan usaha jika benda tersebut mengalami perubahan energi potensial. Biasanya ditandai dengan perubahan ketinggian atau perubahan posisinya. Tuh. Nah, kemudian untuk yang ketiga, ini adalah W sama dengan delta EK. Ini biasanya digunakan jika kondisi suatu benda mengalami perubahan energi kinetik yang ditunjukkan dengan perubahan kecepatannya. Kayak gitu. Oke, jadi ini disampaikan di awal biar gak lupa ya. Oke, kita langsung ke soalnya. Yang di sini katanya ada sebuah balok, masanya adalah 4 kg berada di atas lantai datar kasar. Wah, ada kata-kata kasar ini agak horor ya, karena berarti kita harus mencari gaya gesek. Kayak gitu. Kemudian diketahui bahwa koefisien gesek kinetisnya adalah 0,5 dan menganggap bendanya pasti gerak. Jadi kita nggak usah ngecek dulu dia gerak atau enggak karena pasti gerak. Dia ditarik dengan gaya F seperti pada gambar nih, kalau kamu lihat ya, ke kanan atas ada sudutnya 37 derajat, nilainya 50 Newton. Katanya dari keadaan awalnya dia diam, kemudian dia bergeser sejauh 2,5 meter dari posisi awal. Nah, pertanyaannya adalah yang A, usaha yang dilakukan oleh gaya F. Yang B, usaha yang dilakukan oleh gaya gesek. Yang C, usaha total yang bekerja pada benda. Dan yang D itu adalah berapa sih kecepatan akhirnya pada saat bendanya sudah bergerak sejauh 2,5 meter. Gimana nih? Udah kebayang belum? Oke, sambil membayang-bayangkan caranya, kita gambarkan diagram gayanya dulu ya. Ini wajib banget sih. Jadi suatu benda punya massa itu pasti punya gaya berat. Gaya gravitasi, arahnya selalu ke bawah, simbolnya W. Kayak gitu. Kemudian kalau di sini bendanya itu bersentuhan dengan lantai, maka akan ada yang namanya gaya normal ya. Nah, ini gaya normal. Kemudian ini juga F-nya itu kalau kamu lihat dia tidak berada pada sumbu X maupun pada sumbu Y, maka nanti saya akan jabarkan ini menjadi Fx. Kemudian di sini juga ada Fy ya. Gitu. Oke, nah langkah pertama adalah kita cari dulu gaya beratnya ya. Satu, cari gaya berat. Oke, nah gaya berat rumusnya adalah W sama dengan M kali G. By the way, jangan sampai ketukar W-nya gaya berat dengan W-nya usaha ya. Oke, masanya adalah 4 kg. Percepatan gravitasinya kita pakai 10, maka gaya beratnya adalah 40 Newton. Gitu. Kemudian langkah yang kedua adalah kita cari gaya normal. Kenapa harus cari gaya normal? Karena di sini lantainya kasar, berarti ada gaya gesek. Oh ya, tadi kita belum gambarin gaya geseknya. Ini kalau ada benda kayak gini, dia pasti kan bergeraknya kemana nih? Ya, dia bakalan pindahnya ke kanan ya, sana. S perpindahan. Maka gaya gesek itu berlawanan dengan arah perpindahan. Gaya geseknya ini nanti ke kiri ya. Kayak gitu. Jadi kita harus cari gaya normal dulu. Untuk menentukan gaya gesek kan butuh gaya normal ya. Nah, gaya normal kan gak ada rumus khusus. Jadi kamu lihat gaya normal itu berada pada sumbu Y. Maka di sini saya buatnya sigma Fy. Kemudian ini kan bendanya ceritanya pindahnya ke kanan ya, bukan ke atas bawah. Maka berlaku sigma Fy itu sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian kamu lihat yang berada pada sumbu Y itu ada 3 gaya. Ada N, ada W, dan ada Fy.
Ya, untuk yang ke atas kita kasih tanda positif, yang ke bawah kita kasih tanda negatif. Ini N ke atas berarti kita buatnya N. Kemudian FY-nya juga ke atas berarti kita buat plus FY. Kemudian W-nya ini ke bawah jadi min W. Ini sama dengan 0. Sehingga nanti berlaku gaya normal itu sama dengan W sama F-nya pindahin ke kanan menjadinya W dikurang FY. Gitu. Oh iya, FY-nya berarti harus cari dulu dong. Sini ya. FY ini harus sudah bisa sih. FY itu sama dengan F dikali sin atau cos. Ya, FY itu adalah sudut sisi depannya 37, berarti pakai sin ya. Sin 37. Maka FY itu sama dengan F-nya 50, sin 37 adalah 3/5. Maka FY-nya adalah 30 Newton. Oke, jadi kita langsung masukin ya. Di sini N itu sama dengan W-nya itu adalah 40, FY-nya adalah 30, maka gaya normalnya itu adalah 10 Newton. Udah selesai. Belum selesai ya, maksudnya gaya normal selesai. Nah, sekarang kita cari yang ketiga, itu adalah di sini ya. Cari gaya gesek. Cari gaya gesek. Oke, gaya gesek masih ingat rumusnya? F sama dengan mu kali N. Oke, mu-nya dari soal yang ini. Ini mu namanya, koefisien gesek. Oke, mu-nya adalah 0,5, gaya normalnya adalah 10. Maka 0,5 kali 10 itu adalah 5 Newton. Kayak gitu. Oke, jadi ini komponen-komponen yang nanti mungkin bakalan kita pakai. Nah, saya langsung ke soal yang A ya. Soal yang A yang ditanyakan itu adalah usaha yang dilakukan oleh gaya F. Oke, yang dilakukan oleh gaya F. Jadi kita langsung di sini pakai rumus yang mana nih? Nah, kita menggunakan rumus yang pertama karena dia bilang usaha oleh suatu gaya kan. Maka carilah rumus yang ada gayanya. Maka di sini W itu sama dengan F kali S kali cos theta. Oke, karena ini gaya F, saya buatnya WF ya, usaha oleh gaya F. Maka usaha oleh gaya F adalah masukin F-nya. F-nya adalah 50. Kemudian katanya tadi dia pindah sejauh 2,5 meter. Berarti S-nya 2,5. Kemudian sudutnya nih, kamu lihat ya. F-nya kan gini nih, dia ke kanan atas gini ya. Ini F. Kemudian dia membentuk sudut 37 derajat. Nah, sedangkan tadi pindahnya kita udah tahu kalau pindahnya dia ke kanan ya. Maka kayak gini kan. Nah, sudut antara F dan S berapa coba? Berarti kita pakai cos 37. Nah, cos 37 berapa? 4/5 ya. Oke, nah ini kita coret aja. Ini jadinya 10. Maka kita hitung deh. 2,5 kali 4 itu 10. 10 kali 10 berarti 100. Oh, berarti nilainya adalah 100 Joule. Usaha oleh gaya F adalah 100 Joule. Kayak gitu. Kemudian sekarang kita langsung ke yang B. Oke, yang ditanyakan adalah usaha yang dilakukan oleh gaya gesek. Berarti W oleh gaya gesek sama dengan tetap kita menggunakan rumus pertama ya. Jadi di sini gaya gesek kali S dikali cos. Nah, cos berapa nih? Kita lihat ya. Ini gaya geseknya kan dia ke kiri ya kalau kamu lihat. Kemudian perpindahannya itu ke kanan. Oh ya, ini harusnya dibuat dalam warna berbeda. Nah, ini perpindahannya nih ke kanan. Berarti sudutnya adalah sudut 180. Tuh. Oke. Nah, cos 180 nilainya itu adalah berapa? Minus 1. Pokoknya kamu ingat aja kalau usaha oleh gaya gesek itu nilainya pasti minus. Kayak gitu. Oke, jadi langsung kita hitung. W oleh gaya gesek. Gaya geseknya masukin yang kita udah cari tadi 5. Kemudian jarak perpindahannya itu adalah 2,5 dikali minus 1 ya. Maka usaha oleh gaya gesek itu adalah 5 kali 2,5 kali minus 1 yaitu minus 12,5 Joule. Gitu. Apa artinya negatif ya?
sorry. Oke, tanda negatif oleh suatu gaya itu artinya gaya gesek melawan perpindahan. Kayak gitu, melawan perpindahan. Ini salah satu contoh gaya yang tidak konservatif, ya. Gaya yang membuat energi mekaniknya tidak kekal. Jadi dia tugasnya adalah mengurangi energi gerak. Maka lama-lama bendanya akan berhenti. Kayak gitu. Gitu ya. Nah, kemudian yang C ini langsung ditanyain usaha total yang bekerja pada suatu benda. Padahal kan kalau kamu lihat di sini gaya yang bekerja itu bukan cuma gaya F dan gaya gesek ya, tapi masih ada juga gaya normal dan gaya berat. Nah, tapi kenapa kok nggak ditanyain apakah ini sebuah jebakan? Ya, kita di sini cari tahu ya kenapa. Oke, jadi kalau ada misalnya usaha oleh gaya berat, kemudian usaha oleh gaya normal, apakah bisa diabaikan? Kita coba cek di sini. Oke, jadi kalau kamu lihat di sini gaya berat itu kan arahnya ke bawah nih, ini kan. Kemudian perpindahannya ke kanan. Maka sudut yang dipakai adalah cos 90. Cos 90 itu nilainya 0. Maka kita bisa bilang kalau usaha gaya berat itu pasti 0. Makanya nggak perlu dihitung. Begitu juga dengan gaya normal ya. Kalau kamu lihat gaya normal itu ke atas, sedangkan perpindahannya itu kan ke kanan. Nah, sudut yang dibentuk adalah 90 derajat. Nah, nanti sama cos 90 itu 0. Maka usaha oleh gaya normal bisa langsung kita buat sama dengan 0. Kayak gitu, sehingga untuk yang C saya buat di sebelah sini ya. Oke, untuk yang C usaha total ini bisa langsung saya buat WF ditambah W oleh gaya gesek aja, karena oleh gaya berat dan gaya normal kan 0 ya. Jadi di sini langsung saya buat usaha totalnya adalah W oleh gaya F itu sama dengan 100 ditambah W oleh gaya gesek yaitu min 12,5. Oke, maka usaha totalnya nilainya adalah 87,5 Joule. Kayak gitu. Jadi seharusnya benda ini mendapatkan gaya sebesar 100 Joule, tetapi karena ada gaya gesek, maka usaha yang dia dapatkan itu berkurang, yaitu 87,5 Joule. Kayak gitu. Oke, itu untuk soal yang C. Nah, kita sekarang ke soal yang D. Nah, di soal yang D ini ditanyakan adalah berapa sih kecepatan akhir benda saat dia sudah bergerak sejauh 2,5 meter tadi. Kayak gitu, berarti ada hubungan antara usaha dan kecepatan kan. Nah, kan kita tahu nih kalau awalnya tadi dia diem, berarti kita bisa tahu bahwa oh V0-nya 0 nih. Kemudian dia ditarik sehingga muncul kecepatan, berarti ada perubahan kecepatan. Nah, perubahan kecepatan kita pakai rumus yang mana nih? Pakailah rumus yang ketiga. Ya, W sama dengan delta EK di sini. Gitu. Oke, W-nya berapa? W-nya adalah W total yang bekerja pada benda tadi setelah berpindah sejauh 2,5 meter. Yang ini 87,5. Gitu, oke. Kemudian EK-nya ini boleh langsung kamu buat kayak gini, setengah M dalam kurung VT kuadrat min V0 kuadrat ya. Ini saya udah pernah buatkan rumus jadinya, kenapa bisa kayak gini. Pokoknya energi kinetik akhir kurang awal, jangan awal kurang akhir. Nah, kemudian tadi kita udah bilang juga kalau kecepatan awalnya kan 0. Ya, berarti ini 0 ya. Ini 0. Jadi nggak usah ditulis lagi nanti. Nggak usah dihitung lagi. Jadi langsung aja ini 87,5 itu sama dengan setengah dikali masanya adalah 4 kg. Kemudian di sini dapatlah VT kuadrat. Oke. Nah, ini kita coret-coret ini 2. Oke, jadinya 87,5 per 2 itu sama dengan PT kuadrat. Waduh, ada koma-koma nih. Saya malas koma-koma ya. Jadi atas bawah saya kalikan 2 per 2. Gitu. Nah, ini 87,5 berarti berapa?
175 ya, 175/4. Nah, coba. Ini sama dengan VT kuadrat. Biar kuadratnya hilang, kemudian ini kita jadikan sebagai akar ya. Di sini berarti VT itu sama dengan akar dari 175/4. Oke. Nah, terus gimana nih Bu? Bentuknya ribet banget. 175 itu berarti 25 kali 7. Ya, ini 4. Kayak gitu. Oke, maka VT-nya itu sama dengan VT-nya itu sama dengan, lihat nih, 25 bisa diakar jadinya 5, 7-nya nggak bisa berarti 5 akar 7, 4 diakar jadi 2. Berarti 5/2 akar 7 meter per second. Udah deh selesai. Jadi kecepatan akhirnya adalah 5/2 atau 5/2 boleh juga kamu buat jadi 2,5 akar 7 meter per second ya. Gitu. Oke, kalau gitu sampai sini dulu videonya. Semoga teman-teman bisa paham dan semoga bisa jawab soalnya nanti di ulangan. Sukses terus. Bye guys.